Pemerintah Iran menegaskan komitmen dalam menjaga stabilitas nasional dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di tengah situasi yang kian memanas. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, dalam wawancara pada Minggu 11 Januari 2026. Pemerintah Iran menyebut kerusuhan yang terjadi sebagai aksi teror yang diatur pihak musuh. Pezeshkian menegaskan, tuntutan warga yang wajar dapat dipahami, namun memicu kekerasan dinilai sebagai upaya melemahkan negara. Ia juga memerintahkan masyarakat Iran untuk tetap waspada dalam situasi ini. اینا معترضین نیستن، اینا اغتشاشگرن. معترض رو ما قبول داریم، ما نگرانی ها اونا رو قبول داریم، با تمام وجود داریم تلاش میکنیم که این نگرانی ها رفع بشه و هم مردم عزیزمون میخوایم با قدرت در مقابل او کسی که اغتشاشگره داره به اموال مردم لطمه میزنه. بازاری چه گناهی کرده این میان دکونش آتش میزنن؟ ما مشکلات اونا رو فکر خواهیم کرد و کمک خواهیم کرد و حل خواهیم کرد. Pada Minggu 11 Desember 2026, Ketua Parlemen Iran, Muhammad Baqir Qalibaf, melontarkan peringatan keras terhadap Amerika Serikat dan Israel. Ia menegaskan, jika AS benar-benar melancarkan aksi militer terhadap Iran, maka Iran tidak hanya akan membela diri di dalam negeri. Pemerintah Iran juga akan menjadikan pangkalan militer AS dan Israel di seluruh kawasan Timur Tengah sebagai target yang sah. Sebelumnya, gelombang demonstrasi besar telah melanda Iran selama hampir 2 pekan terakhir. Media pemerintah Iran melaporkan setidaknya 109 anggota militer tewas akibat insiden ini. Sementara itu, kantor berita hak asasi manusia yang berbasis di AS melaporkan sebanyak lebih dari 200 demonstran telah meninggal dunia. Diketahui, protes bermula dari kemarahan atas kondisi ekonomi Iran yang memburuk. Nilai tukar rial yang anjlok ke titik terendah sepanjang sejarah memicu kemarahan pedagang dan pemilik toko. Diketahui, nilai tukar rial terjun bebas selama 4 dekade terakhir. Jika pada 1979 $1 AS setara dengan sekitar 70 rial, kini pada awal 2026 nilainya melampaui 1,4 juta rial. Tekanan ekonomi juga diperburuk oleh inflasi tinggi yang bertahan lama. Data resmi Bank Sentral Iran menunjukkan inflasi tahunan rata-rata mencapai 43% selama 8 tahun terakhir. Hal ini membuat harga barang dan jasa melonjak lebih dari 17 kali lipat. Akibatnya, daya beli mayoritas warga terkikis dan kehidupan sehari-hari menjadi semakin berat. Tak hanya itu, sanksi internasional yang berlapis juga memukul sektor energi. Menurut proyek Iran Open Data, Iran kehilangan sekitar 20% potensi pendapatan ekspor minyak karena harus menjual melalui jalur tidak langsung dengan diskon dan biaya tinggi. Kondisi ini membuat penerimaan negara jauh di bawah potensi sebenarnya. Selain itu, menurut Bank Dunia, Iran mengalami 1 dekade pertumbuhan ekonomi yang hilang. Produk domestik bruto per kapita terus menyusut dan jutaan warga jatuh ke dalam kemiskinan. Dalam laporan itu, periode 2011 hingga 2020, persentase warga Iran dalam hidup kemiskinan meningkat dari 20% menjadi 28,2%.